Bosmu hilang, guys. Potong rambut, mata aja mas. Intel zaman dulu. Ditinggal. Untuk makan dia. Mas Lawe kapan buka lagi? Waduh, engko takono dhewe we. Saran Mas di bagasi bus tambahkan CCTV biar nggak. Hah? Harga apa ya bagasi kayak Heeh, bagasi engko nek petene konangan piye? Ora entuk dit no. pete konangan. Heeh, bos aman Kak. Aman. Tapi kan sebahasa beda. Heeh, iki kandhane. Orang ora beda. Bahasane beda. Iya Mas, anginnya ada kesan safe security CCTV Mas. Ora lho bagasi aja, engko petene ketok kabeh. Wis ta. Posisi di mana Mas Andi? Posisi ada di Jogja, masih di Jogja ini. Pegun, Mas Kunto suruh nongol Mas. Apa emang pantauan malaikat? Heeh. Dipantau malaikat. Ora pantauan. Kapan ngulon? Selasa, karo sapa Mas? Karo Kuntoi, karo ono wong teko, Wis gimana to? Sampun. Sing tenang. Oh, apa dulu? Andi tadi ini. Kenapa? Apa bu? Martabak pangan toh? Nggih. Wis. Gak kopi. Kalau servis makan Andi nggak ngomong aneh-aneh kan? Kenapa nggak live itu? Udah mas, udah cukup. Saya tadi habis ngerampok TikTok 800.000. Pengen ke CCTV wis koyo toko mas 9. Kau mau nyolong rokokku nih? Hah? Enggak. Loh, 08 rumah katanya Wonosobo tuh? Wis teko nggone. Fitnah kamu 08 di Wonosobo kok. Rombongan, bawa rombongan. Wis jejeran ning 05 iki kan. Lho, Pak. Ringan. Kling-kling yang Wah. Gue tadi habis bikin video 10 menit buat di TikTok. Udah bikin video. Gue pengen neken narasi orang-orang biar nggak terlalu ngerusak orang-orang yang nggak ngerti, orang awam ntar bikin image jelek di dunia transportasi ya kan, seolah-olah kayak transportasi darat bis ini rentan, rawan, kejahatan dan lain sebagainya. Gue nggak pengen ada narasi kayak gitu. Kalau kejahatan kan di mana aja ada mas, ya kan? Orang di dalam pesawat yang elit begitu aja kadang ada kejahatan mas. Bila itu noel-noel pantat pramugari, orang kalau iseng. Mas tadi Andi ngomong CCTV jangan dipasangin di bagasi takut petai ketahuan. Pekalongan mana ada petainya mas? Pekalongan kagak ada ini, kagak ada paketan. Kasihan mas krunya jadi disalahkan terus. Gua nggak bilang nggak ada kemungkinan mereka kerjasama. Kemungkinan itu tetap ada. Cuman setahu sindikat kayak gitu itu nggak akan mau kerjasama sama internal perusahaan baik itu kru maupun orang operasional. Karena apa? Karena mereka takut akan membahayakan eksistensi sindikat mereka. Tuh makanya mereka quiet, sunyi, senyap, beli tiket, potong yang rapi, ganteng, pakai baju rapi, klimis, parfum mahal ya kan. Begitulah. Wis nggih gowo, Geng. Healing ke Bali mas, masuk Kamto. Saya mau healing ke Bali mas. Bisa nggak nyiapin akomodasi buat saya? Dimanapun pasti ada kejahatan, betul. Karena ada manifest penumpang sesuai tempat duduk dulu. Gowo. Lah kalau kata Bang Napi kan Sopo? siapa? Hah? HR. Excel toh?
Heeh, desuk mau. Dengan trouble. Di storing ngenteni storinge gitik pernanto. Lebu putus dadani ngulang go rombongan. Mas kemarin ketemu Yoyo. Bos Yoyo. Gimana kabar dia? Pribadi padahal. Ya wes. Mas Andi tadi klarifikasi. Iya, ingatlah kata Bang Napi, kejahatan itu ada bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, Mas. Kadang karena adanya kesempatan. Tapi jalur Wonosobo sering dengar kemalingan, iyo berarti sindikatnya lari ke selatan, Mas. Dulu di Pantura Mas rame itu. 06 katanya dijual, astagfirullahaladzim. Mas gue lagi nggak mood buat ngadepin isu, gosip, hoak dan lain-lain. Lagi nggak mood, nggak ada tenaga, Mas. Mas Rian makin kurus. Lah iyalah wajar, orang lagi dilaporin polisi, masa gue tambah gemuk, ntar yang laporin gue bingung. Ini orang dilaporin polisi bukannya puyeng malah makan mulu. Ya gue harus kurus lah Mas, biar kelihatan lagi susah. Udah gitu sleting juga rapi lagi, betul. PO Bus kayaknya harus nah itu kembalikan ke pemerintah yang mengatur regulasi. Kalau misalnya diwajibkan, tinggal bikin semua. Mas penjual tiket ada gak yang namanya kayak saya yang orang Wonogiri? Deka penjual tiket. Deka bukan penjual tiket. Kalau Deka teman kita, orang kita ini operator. Mas Yoyo kelihatan kurus. Yoyo dari dulu kapan gemuknya? Yoyo itu kalau lagi gemuk makannya banyak, pipinya yang bengkak Mas. Makanya, badannya masih segitu-segitu aja Yoyo tuh. Makanya kalau pakai celana celana jubret. Kalau orang luar nyolong buru-buru mana sempat ngelakuin kayak gitu Mas. Iya tak nemu. Jubret. Jadi kasih Yoyo. Gimana tanggapannya tentang Basuri Mas? Basuri lucu. Beliau pelawak yang luar biasa Mas. Dulu kan main bareng sama Sidul anak sekolahan juga. Lucu, menarik. Seniman. Mas, Riz. Shop. Mas mau tanya tour and travel ke Eropa yang bagus apa? Mas, gua aja ke Eropa dulu gratisan dari Mercy, Mas. Lu tanya tour and travel. Basuki, udah diganti berarti namanya. Dulu setahu gua namanya Basuri, Mas. Udah diganti Basuki ya? Siap Bu, perintah. Masih sama saya Mbak, aman. Suaminya lagi ngobrol, lagi ngopi bareng. Kenapa udah disuruh pulang tah? Risa jual paket. Nah, Risa tuh jual, temennya banyak yang jual paket Eropa. Kata agen hidup Parwis. Alhamdulillah. Agen itu kalau lagi sepi bingung, rame bingung ya kan. Al-In 02 Mas. Silahkan. Sakit hati baca berita buruk di FB. Nggak usah sakit hati. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Effort lu udah yang terbaik banget. Komplainan, hinaan, cacian, makian ya dianggap wajar lah. Namanya juga perusahaan kecil, Riz. Kita punya keterbatasan, kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Tapi kan kita udah berusaha memberikan yang terbaik. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi lu nggak usah kecil hati. Gua jawab so tau, nggak usah dijawab. Riz, orang yang ngebenci kita itu nggak butuh alasan, Riz. Mereka cukup nggak suka udah. Lu mau kasih mereka penjelasan, lu tunjukin bukti kayak gimana, nggak bakal peduli. Karena memang keinginan mereka menghujat, paham? Jadi jangan buang-buang energi lu buat ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Buang-buang energi lu buat ngurusin orang-orang yang sayang sama lu. Contohnya gue. Dia belum terbiasa menghadapi badai. Ingatlah pepatah dari almarhum nenek moyang kita dulu. Mereka yang terbiasa menghadapi badai nggak perlu menggigil karena embun pagi, Riz. Mbak Risa lawan hater.
Ya Allah, grup Karoseri Adi Putra Loper. Riz, gua kasih tahu ya. Itu grup yang bikin itu Dewi Masito. Memang isinya hujatan semua. Dari zaman gua di HR emang kerjaan mereka, tugas mereka menghujat. Karena apa? Ya selalu tahu sendirilah. Mereka pengen grupnya rame terus ntar dijual sama mereka. Itu udah dari dulu, Riz. Grup kali itu udah bolak-balik ganti grup. Lu kalau ngeladenin ke situ ngapain? Wong itu orangnya yang nge-head juga orangnya itu aja. Emang itu grup emang disetting begitu. Lu ngapain ngeladenin? Udahlah, lagian kalau yang dihina kita nggak perlu mikir lah, nggak usah sakit hati. Asal yang dihina jangan orang tua kita. Makan rawon bikinan istri saya. Ini pertanyaan yang absurd lagi. Saya lagi di Jogja ditawarin istrinya Mas Wildan lagi masak rawon di Bekasi. Saya di Jogja ditawarin. Terus rawonnya mau dipaketin pakai apa, Mas? Terusin aja di, yes, biasalah. Jangan nanggepin grup Kal. Itu grup diblokir aja. Gua aja udah gak mainan FB, Riz. Kal ketuanya iya di Masito. Beta Setiani, gimana hubunganmu sama Waluyo? Udah ada progres? Bet? Kasih saran dong Mas supaya terhindar hipnotis di bis. Fokus Mas. Tapi jangan salah ya, gua pernah jadi korban gendam. Pernah. Tahun 2004. Bayangin ya Mas, dulu tiba-tiba ada telepon Mas dari ajudannya Kapolres Kudus. Bayangin. Kan memang mau pelantikan, mau pindah, minta sumbangan. Gua kasih Mas. Pak Haji di Jakarta. Gua kasih. Itu gue bener-bener gak sadar Mas, langsung transfer saat itu juga. Zaman segitu gede juga Mas, 8 juta atau 7 juta gitu. Bayangin. Gue gak sadar, padahal gue punya nomor ajudan nih. Gue punya nomor Kapolresnya. Teman-teman gue banyak di sono. Kenapa gue gak nelpon mereka dulu nanya, atau gue tanya mereka langsung. Itu gendam Mas. Hipnotis. Aku gak ada apa-apa karo Mas. Ya sekarang belum ada apa-apa. Namanya juga kan masih baru tahap kenalan. Gua nanya gimana progres. Monggo Mas. Siap Mas Andi, makasih. Nanti pas Bekasi Barat, oh siap Mas Wildan. Siap. Monggo Mas.